Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, sekarang saya mengunjungi dan sudah berada di Soekarno Center. Nah, saya di sini akan menjumpai seorang senator muda Bali, DPD Bali. Beliau kita ingin mengetahui, berbincang-bincang bersama beliau bagaimana pandangan-pandangan beliau, terutama terkait dengan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, kemudian juga apa dedikasi yang dilakukan oleh seorang senator atau DPD untuk Bali, karena Bali daerah pilihan beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, saya akan menjumpai Sri Gusti Arya Wedakana. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Halo, Swastiastu, Senator. Ya, Bung Bambang. Apa kabar, Senator? Sehat. Sehat selalu, nggih? Ya, selamat datang di Terima kasih. Soekarno Center. Ayo, Terima kasih. Nah, saudara, saya sudah menjumpai senator. Kalau akrab, senator AWK, tapi saya akan panggil senator supaya lebih akrab antara rakyat dan yang wakil. Dan wakil rakyat. Baik. Sekarang saya berada di Soekarno Center. Ya. Nah, ini kita akan berbincang-bincang tentang kebangsaan, tentang Pancasila, NKRI, pandangan-pandangan senator, kemudian juga ya aktivitas sekarang seperti apa. Baik, Jangan kemana-mana, kita ikut. Kita ke mana, Pak? Ayo, silakan. Silakan ya, Pak ya. Kita lanjutkan. Ya. Menuju ruangan Bung Karno. Ya. Kayaknya karena kita berjarak sudah bisa. Yang penting sudah vaksin ya. Sudah vaksin. Astungkaro sudah vaksin, Pak Senator. Siap. Baik. Nah, sekarang ini kegiatannya sedang bagaimana sih, Pak Senator sebetulnya? Lembaga legislatif kita, MPR, DPR, DPD itu, apakah dalam masa reses atau seperti apa sebetulnya? Bisa jelaskan? Jadi untuk DPD RI sendiri itu hampir sama dengan DPR ya. Jadi ada masa sidang di ibu kota dan ada masa reses di daerah pemilihan. Dan kebetulan saat ini kita baru habis menyelesaikan jadwal reses kita. Nah, tapi karena ada pandemik yang dimana biasanya di waktu normal jadwal-jadwal ke seluruh Indonesia itu agak padat, tapi sekarang mungkin agak sedikit terbatas, begitu ya. Nah, jadi saat ini sedang ada di Bali dan mungkin rencana dalam beberapa hari akan ke Jakarta, ke Provinsi NTB dan Riau seperti itu. Oh, ya. Jadi walaupun Masih padat nih kegiatan? masih. Cuman satu yang kita tidak dapatkan di masa sekarang ini adalah kunjungan ke luar negeri. Oh, betul. Itu yang memang di periode 2019 kemarin semenjak dilantik belum ada kunjungan ya. Kalau dulu biasanya intens, setiap bulan sekali pasti daerah ke luar negeri maupun juga, dan kita juga bisa sampaikan ke seluruh masyarakat. Kalau DPD itu adalah senator Indonesia. Jadi walaupun saya senator terpilih dari Bali, tetapi kita bisa beracara di seluruh wilayah NKRI. Kita membantu daerah lain. Oh gitu ya, tidak terbatas hanya di dapil saja. Tidak. Ini bedanya. Iya, jadi ini bedanya senator itu lebih luas ya. Jadi maka dari itu seperti tempo hari pada saat pandemi kita datang ke 4 provinsi di Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Lah kemudian kan ini ada sebutan senator, ya. Mungkin belum awam juga mungkin belum bertanya-tanya bagaimana sih dasar pemikirannya kok akhirnya kok bukan dewan atau bagaimana menjelaskan ini, senator? Banyak pertanyaan sebenarnya, apakah Indonesia ini agak ke barat-baratan begitu ya. Jadi sebenarnya menurut senior kami bahwa title senator itu sudah menjadi kesepakatan lembaga. Walaupun di undang-undang MD3, walaupun di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan DPD RI tidak ada kata senator. Tidak disebutkan di sana. Ya, tetapi kita ini istilahnya berikhtiar untuk membawa nama bangsa ke internasional.
Nah, jadi dari sanalah pemikiran agar internasional ini memahami lah dengan cepat apa sih fungsi DPD. Karena kalau dibahasakan bahasa Inggris biasa itu kan adalah House of Representative of Regional Representative ya. Jadi agak ribet kalau untuk orang-orang bule. Makanya ketika kami bertemu dengan parlemen Rusia, bertemu dengan parlemen Amerika misalkan, lebih mudah menyebutnya senator ya. Ini kesepakatan lembaga. Jadi ada senator Bali, senator Jakarta, senator Papua seperti itu. Jadi biar persepsinya sama pada saat kita berbicara dengan pihak luar, di luar negeri juga. Oh, representatif ini maksudnya gitu. Ya, dan senator itu kan sebagian besar di dunia ini adalah banyak yang independen. Jadi kami bukan partisan, tidak berasal dari partai politik, tetapi memang di vote langsung oleh masyarakat. Nah, jadi itu bedanya kami sebagai senator dengan kongresmen atau DPR seperti itu. Baik. Waduh, luar biasa. Jadi memang inilah, kita balik flashback sedikit ya, Senator. Ya. Salah satu menjadi sebuah pilihan, akhirnya nyemplung ke politik, akhirnya mengambil tapi jalurnya DPD. Benar. Keistimewaannya apa nih, Senator? Kok nggak ke parpol aja nih? Mohon maaf, dalam tanda kutip misalnya. Iya. Jadi dulu saya terlibat di politik ini kan semenjak usia 20 tahun. Sudah menjadi ketua DPP PNI Marhainisme saat itu. Jadi waktu itu saya diajak oleh Putri Bung Karno, Ibu Sukmawati Soekarno untuk memimpin partai, pernah di DPP, pernah memimpin PNI Bali waktu itu. Dan kita mengikuti 3 kali pemilu, tahun 99, tahun 2004, dan 2009. Nah, waktu itu saya ikut membantu menjadi caleg DPR. Nah, walaupun waktu itu sebenarnya lolos, tapi karena tidak lolos parliamentary threshold di pusat, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau ditanya bahwa Arya Wedakarna ini pengalaman politiknya itu sudah 4 kali pemilu sebenarnya. Sudah matang. Sudah terlibat. Sudah matang bener. Karena ada hubungan sejarah juga dulu. Almarhum ayah saya Sri Wedastro Suyasa bersama Bung Karno dulu satu partai di PNI, beliau menjadi ketua PNI Bali. Nah sekarang dilanjutkan kembali dan mungkin karena ada alasan bahwa saya ini kan orangnya itu kan sebenarnya nggak bisa diatur, dalam artian independensi itu sangat dibutuhkan untuk idealisme. Jadi untuk pertama terjun ke politik di era reformasi ini salah satu pilihan saya adalah DPD. Karena DPD independen dan bebas untuk berekspresi. Jadi nggak diatur sama fraksi partai. Jadi makanya ya kalau dikatakan sedikit ceplos-ceplos nih bodoh, dalam tanda kutip bodoh amat. Gua independen, betul-betul benar. Dan masyarakat menyukai itu. Idealisme. Karena kalau seandainya misalkan saya ada di partai politik, tentu saya harus mengikuti garis partai. Saya harus mau diatur sama ketum atau sama fraksi. Ya, mungkin maybe next time, mungkin kalau saya rasakan ini kan pembelajaran juga di DPD. Mungkin step berikutnya ada di DPR maupun juga di eksekutif, itu kan salah satu cita-cita politik ya. Tetapi kalau buat saya bahwa memang kalau di kewenangan memang lebih banyak DPR yang berwenang dibanding DPD. Baik ya, karena di DPR itu selain pengawasan undang-undang, ada juga hak untuk legislasi dan ada hak untuk budgeting anggaran ya. Kalau di DPD hanya 2 saja, yaitu hak untuk legislasi dan pengawasan. Ya, jadi kalau dari segi kewenangan kita akui memang undang-undangnya berbunyi DPR memiliki kewenangan. Tapi masih ada keinginan, siapa tahu saya bisa ke kamar satunya lagi ke DPR. Ada permintaan dari masyarakat ya, cuman kita lihat nanti. Karena salah satu tips dari seorang politisi itu jangan sampai gerakannya terbaca oleh publik ya. Jadi seperti kemarin contoh saya ketika pemilu ya tiba-tiba menang gitu ya. Jadi tiba-tiba suara terbanyak. Jadi filosofi politisi itu begitu. Jangan tertebak begitu. Jalani aja. Baik. Jadi boleh dikatakan sekarang sangat enjoy dengan DPD. Iya, enjoy banget. Ini masuk tahun kedua. Periode kedua dan kebetulan ya Astungkara bahwa kita bersyukur masyarakat memberikan kepercayaan lagi, mungkin satu-satunya incumbent yang lolos. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya di DPD itu ingin memberikan contoh. Dulu kan saya kan rektor. Sebelum di DPD saya rektor, saya adalah hanya mungkin dianggap tokoh pendidikan saja, tokoh agama. Nah, saya ingin membuktikan pertama, kalau ada anak muda Indonesia ingin menjadi anggota dewan, Anda nggak perlu kaya dulu. Karena saya waktu itu berjuang hampir tanpa suatu
pengeluaran yang melimpah. Tidak. Saya ini banyak dibantu masyarakat. Saya tidak pasang baliho banyak. Saya juga tidak memasang tidak memiliki bansos. Saya seorang guru, seorang dosen. Jadi saya memberikan semangat pada anak-anak Bali khususnya. You kalau besok ingin jadi anggota dewan, yang penting turun, jangan harus ngumpulin uang sekian miliar dulu, enggak. Saya memberikan teladan dan akhirnya kan bisa menang seperti itu ya. Jadi dan kedua, tidak harus kok seorang pemimpin itu lahir dari suatu dinasti politik. Ya, yang penting aktif dulu di kegiatan kemahasiswaan, organisasi dulu untuk kematangan awal. Iya benar, karena saya tidak mungkin jadi anggota DPD kalau bukan datang dari organisasi. Dulu di Jakarta waktu kuliah kebetulan anggota KMADI, Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma. Kemudian ada banyak organisasi yang saya ikuti di kampus. Itu yang mematangkan saya. Nah, ini memotivasi anak-anak muda ini. Jadi anak-anak muda kan jangan takut dan ragu untuk berpolitik ya. Bukan barang haram untuk berpolitik. Ya, justru jika tidak berpolitik, anak muda nggak berpolitik, politik itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tujuan saya terjun ke politik kan sekarang karena sudah ada di dalam perut politik, kita bisa ikut berpartisipasi. Luar biasa. Ini nanti kita akan lanjutkan, Senator. Kita ingin tahu bagaimana pandangan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Saya tahu Senator sangat kuat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Soekarnoisnya gitu ya. Tapi kayaknya kita sambil jalan aja. Oke.